Tentu ada keluarganya yang sudah meninggal, bapak ibunya meninggal, saudaranya meninggal, orang yang dikasihinya meninggal. Nah, karena cinta kita kepada mereka, maka kita perlu tahu apa-apa saja yang bermanfaat untuk mereka. Tentu saja berdasarkan pandangan syariat, berdasarkan dalil-dalil syariat. Di antara apa yang bermanfaat bagi mayit berdasarkan syariat itu, yang pertama adalah doaul muslimina lahu. Doa orang-orang muslim untuknya. Doa kita untuk kuitan kita yang sudah meninggal, doa kita untuk saudara-saudara kita yang muslim yang sudah meninggal, nah itu bermanfaat bagi mereka. Dalilnya adalah qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kata Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Maksud orang-orang yang datang setelah mereka itu artinya generasi yang masih hidup. Mim ba'dihim. Mim ba'dihim itu artinya setelah yang tua-tua itu meninggal. Yaquluna rabbana ighfir lana, maka orang-orang yang datang kemudian, generasi-generasi yang datang kemudian berdoa kepada Allah, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan iman. Artinya generasi yang selanjutnya ini mendoakan generasi-generasi beriman yang lebih dulu menghadap kepada Allah. Cuma syaratnya yang didoakan itu adalah beriman. Ya. Andai kata yang mati itu ibu kita, yang mati itu bapak kita, yang mati itu saudara-saudara kandung kita, namun mereka mati dalam kekafiran, maka haram hukumnya mendoakan mereka. Ya. Haram hukumnya mendoakan mereka. Rasulullah itu suatu kali pergi berziarah ke kubur ibunya. Lalu kemudian minta izin mendoakan ibunya. Maka Allah melarang. Ya. Sekalipun mereka itu kerabat-kerabat kekafiran, ya kerabat-kerabat kalian, ya, bapak-bapak kalian, ibu-ibu kalian, saudara-saudara kalian, kerabat-kerabat kalian. Setelah jelas bagi mereka, ya, bahwa tempat mereka adalah di neraka jahanam. Artinya kalau mereka itu mati dalam kekafiran, maka tidak dibenarkan untuk mendoakan mereka. Nah, ini batasan yang tidak bisa ditolerir. Ya. Jadi toleransi itu tidak bisa masuk di situ. Jadi ada batasan-batasan tegas
yang harus kita jaga. Toleransi kada boleh masuk di sini. Sebaliknya apabila mereka itu bukan saudara kita, artinya bukan saudara kandung, tapi karena mereka matinya dalam iman, maka disunnahkan mendoakan mereka. Ya, disunnahkan mendoakan mereka. Jadi yang mengikat orang-orang yang beriman itu adalah imannya. Dan iman ini pula yang menyebabkan kita mendoakan saudara-saudara kita yang memiliki iman yang sama dengan kita. Kalau lagi hidup boleh didoakan, Pak. Lagi hidup. Doanya apa? Ya Allah, matikanlah saudara ulun ini dalam keadaan beriman kepadamu. Boleh, masih hidup. Ya Allah, jangan engkau matikan ibu hamba sebelum dia beriman kepadamu dan beriman kepada Rasul. Itu boleh, lagi hidup. Tapi ketika mereka sudah mati, maka tidak ada lagi hubungan doa antara anak yang muslim dengan orang tuanya yang kafir. Ya. Ini tidak boleh dijadikan bahar toleransi-toleransian. Nah, di sini berlaku lakum dinukum waliyadin. Kemudian wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, jangan engkau jadikan di dalam hati-hati kami itu ghillan, kebencian. Ya, kebencian. Jangan kau letakkan kebencian di hati kami, di dalam hati-hati kami lil ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Jadi jangan sekali-kali membenci orang beriman. Kada boleh orang beriman membenci orang beriman. Innaka raufur rahim, sesungguhnya engkau itu maha penyantun dan maha penyayang. Nah, ini dalil pertama bahwa doa itu memberikan manfaat kepada orang muslim yang sudah meninggal. Makanya yang disunnahkan bila pian ke kubur itu, yang disunnahkan malah mendoakan seluruh orang-orang muslim yang sudah meninggal yang ada di situ. Kalau pian misalnya cuma mendoakan orang tua pian, mendoakan saudara-saudara pian, dan meninggalkan orang-orang muslim yang ada di kubur di situ, itu kayaknya kurang adab. Kurang adab. Makanya disunnahkan kita doanya itu umum. Allahumma gfirli wali walidayya walil muslimina wal muslimat. Nah, jadi yang muslim, yang muslimat yang ada di sini diampuni seberapa. Itu sunnahnya. Nah, cuma hati-hati Pak menggunakan doa. Karena kan kita dilarang mendoakan orang kafir. Maka kadang-kadang orang ini tidak mempelajari bahasa doa. Yang perlu diperhatikan itu kalau orang doanya jamak. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Ya. Ini hati-hati. Karena artinya Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali walidina, dan orang tua kami. Itu termasuk nenek moyang itu. Ya, termasuk nenek moyang kita. Yang beriman kah, yang kada beriman kah, yang mati kafir kah, mati beriman kah, masuk di situ. Wali walidina, dan orang tua kami. Ya, sampai ke atas. Kalau begitu doanya berarti nenek moyang tidak beriman, masuk di situ juga. Nah, itu berarti pelanggaran terhadap etika doa. Kita mendoakan orang kafir yang sudah mati. Jadi supaya aman seperti apa? Supaya aman itu kalau mau menggunakan lafaz jama'
Allahumma ighfir lana wali walidina minal muslimin, dan orang tua kami yang muslim, warhamhum kama rabbauna sigara, rahmati mereka sebagaimana mereka itu mendidik kami, memelihara kami. Kita dipelihara oleh orang tua kita dipelihara dan dididik oleh kakek nenek kita dipelihara oleh, dan seterusnya. Jadi ada kata-kata minal muslimin, dari kalangan orang-orang Islam, sehingga yang kafir itu kada masuk. Nah, yang kafir kada masuk. Jadi kalau orang berdoa itu jangan diumpati, tanyai, ya. Itu artinya apa? Kemudian dalil yang kedua, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabun. Doa orang muslim untuk saudaranya dari kejauhan itu diijabah oleh Allah. Nah, ya. Kita doakan misalnya saudara kita yang madam ke Banjarmasin. Kita doakan saudara-saudara kita, adik kita, kakak kita yang madam ke Palangka sana. Ya, yang madam ke Jawa sana. Mudahan selalu sehat, mudahan selalu diberkahi hidupnya, itu mustajab. Ya, itu mustajab. Anak-anak kita yang tidak tinggal sama kita, menuntut ilmu misalnya di Banjarmasin, menuntut ilmu di Jawa, doakan. Apalagi doa ibu. Doa bapak makbul juga, cuma lebih dahsyat doa ibu. Nah, itu mustajab. Ya, mustajab. Nah, ini adalah dua dalil yang menunjukkan bahwa doa orang muslim yang masih hidup itu bermanfaat bagi orang muslim yang sudah wafat. Ya. Kemudian yang bermanfaat yang kedua bagi mayit itu apa? Qada'ud daini anhu min ayyi syakhsin, membayarkan hutangnya. Nah, ya. Kalau urusan membayarkan hutang ini dari siapapun boleh, mau dari kerabat dekatnya, mau dari kerabat jauhnya, mau dari temannya, mau dari orang yang tidak dikenal, itu akan memberikan manfaat kepada si mayit. Apa manfaatnya? Manfaatnya nanti di akhirat dia tidak lagi dituntut untuk menyelesaikan persoalan hutang itu. Dan orang yang membayarkan hutangnya itu luar biasa juga pahalanya, karena dia menyelamatkan orang lain dari huru hara di hari kiamat, dari pertanggungjawaban hutang di hari kiamat. Siapa yang meninggal? Si fulan. Maka hutangnya banyak benar sih dia. Sudah, biar aku tanggung. Bermanfaat bagi si mayit. Lebih bagus lagi kalau misalnya orang berhutang kepada kita, kemudian yang berhutang itu mati, langsung hutang abapian itu nakai ada 10 juta. Tapi mulai hari ini catat saya lunaskan hutangnya. Oh, itu bagus lagi. Bagus lagi. Cuma berat, ya. Berat, karena memang motivasi kita masih motivasi duniawi, sama kayak hutang tuh. Jadi ulun itu misalnya berhutang Pak ya, tahun 2000 berhutang kepada si A 5 juta. Tahun 2000. Tahun 2022 ulun bayar lagi 5 juta. Jadi segitu yang ulun pinjam, segitu yang ulun kembalikan. Kadang-kadang ahli waris Pak ya kada hakun. Kenapa maka 5 juta? Pian minjam tahun berapa? Tahun 2000. 5 juta kalau
Sekarang tahun 2022 pian kembalikan 5 juta lah. Dapat apa itu? Mestinya pian kembalikan sesuai dengan hitungan hari ini. 5 juta itu 2000 tahun 2000. Sekarang 2022. Nah, itu cari di Google tuh berapa konversinya. Ini kalau misalnya orientasinya orientasi duniawi, pasti akan bermasalah seperti itu. Tapi kalau orang itu orientasinya akhirat, dia tidak akan rugi. Kenapa? Karena pada saat dia meminjamkan itu, ya, dia meminjamkan tahun 2000 itu, dia pinjamkan ikhlas karena Allah, maka dia sudah yakin bahwa Allah akan memberikan balasannya di akhirat. Jadi sudah tercatat di akhirat itu. Untungnya di akhirat. Untungnya di akhirat. Jadi andai kata 2002 misalnya dikembalikan 5 juta, dia tidak merasa rugi. Karena sudah ada keuntungannya, karena dia melakukan kebaikan untuk saudaranya. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Allah itu senantiasa membantu seorang hamba selama si hamba selalu membantu saudaranya. Nah, tapi kalau orientasinya duniawi, ya itu tadi. Jadi inflasi diperhitungkan juga. Ini kan mun 2000 Pak pian pinjam 5 juta itu kawa ulun nukar sepeda motor. Nah, waya ini pian bayar 5 juta kasan apa kulkas saja kada laku deh. Beli capal aja kada bisa deh 5 juta. Nah, capalnya artis Bang lah. Capal kita, capal artis 5 jutaan, paling murah tuh. Jadi kalau orientasi kita akhirat tidak ada yang rugi. Ya. Jadi setiap kita meminjami itu, pinjamkanlah orientasinya akhirat. Cuma berat. Karena mencari 5 juta itu Pak berat. Pian betunduk dari Tamiang sampai ke Barabai dapatlah 5 juta, ada dapat. Jadi berat. Karena berat itulah akhirnya asa berat juga. Mun dipinjamkan 5 juta dikembalikan 5 juta padahal sudah bertahun-tahun sarugina. Kalau minjamkan emas wajib dikembalikan emas. Kalau pinjamkan duit wajib dikembalikan duit. Emas bayar emas, ya, duit bayar. Jadi kalau misalnya emas itu naik harga, tapi kan gramnya sama. Semalam tahun 2000 itu menyamkan 5 gram. Kembalikan 5 gram. Persoalan harga itu tidak jadi soal 5 gramnya. Oh kalau gitu kita pinjamkan emas saja. Nah, jadi kayaknya tahun sekian tetap 5 gram. Kalau duit 5.000 ya 5.000. Ya. Nah cuma agama selalu mengajarkan kalau misalnya memang kada mampu melunasi, ya, setelah dicek dasar kada kawa melunasi ini sampai matinya begawi kada kawa melunasi, diikhlaskan saja. Nah, berat Ustaz ya berat. Cuma intinya adalah membayarkan hutang orang yang meninggal itu memberikan manfaat kepada orang yang meninggal tersebut. Di antara dalilnya itu adalah li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jiwa orang yang meninggal itu, ruh orang yang meninggal itu Pak, mu'allaqah, mengawang-awang. Jadi ruh orang yang berhutang itu mengawang-awang, mengawang-awang antara bumi dan langit sampai hutangnya itu dilunaskan. Jadi kada naik Pak, kada naik kada turun, ruhnya itu mengambang.
mu'allaqah, tergantung, mengawang-awang antara langit dan bumi. Sampai hutang itu dilunasi. Itu hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi kalau kita bayarkan hutangnya bermanfaat. Ya. Artinya ruhnya tidak lagi terombang-ambing, tidak lagi gentayangan. Ya. Maksud gentayangan itu bukan jadi hantu, ya itu mengawang-awang. Kemudian yang ketiga yang bermanfaat bagi mayit itu apa? Qada'u walihi sauma anhu. Ya. Yaitu wali membayarkan hutang puasa dari orang yang mati tadi. Jadi apabila ada ahli waris, ini misalnya kuitannya meninggal dunia, sementara kuitannya ini ada hutang puasa Ramadan. Nah, ada hutang puasa Ramadan atau ada hutang puasa najar. Ya. Kan puasa wajib itu ada 3, Pak ya. Pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa yang diwajibkan oleh manusia atas dirinya sendiri, yaitu puasa nazar, kemudian puasa membayar kafarat. Kayak orang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut Pak, kada boleh dijedah. 2 bulan berturut-turut, tidak boleh dijedah. Kalau dijedah diulang dari awal. Jadi harus tuh dari A terus sampai 2 bulan berturut-turut. Itu wajib. Nah, jadi bila kuitan kita punya meninggalkan puasa wajib yang belum sempat dikerjakan, maka walinya itu boleh menggantikan puasanya. Nah, cuma rinciannya ya, hadis itu rinciannya menurut penjabaran para ulama. Nah, ini pentingnya Pak, mengaji hadis itu lawan fikihnya. Jangan mengaji hadis saja lalu diterjemahkan, disampaikan sasat pian, atau baca Quran pian tutuk langsung disampaikan. Itu kada boleh seperti itu. Ya. Jadi harus dicari dulu. Ya. Kalau ada hadis lain yang menceritakan berbeda dari itu. Jadi menurut penjabaran para ulama, yang dimaksud dengan membayarkan qada dari puasa orang tua yang meninggal itu kan dirinci. Rinciannya itu pertama, apabila orang tua kita tidak melakukan ibadah puasa ya, disebabkan karena sakit atau disebabkan karena melakukan safar atau disebabkan karena pekerjaan berat. Nah, lalu kemudian begitu masuk bulan Syawal, hari raya, mati kuitan kita, meninggal kuitan kita. Nah, berarti kuitan kita itu memiliki hutang puasa Ramadan. Ya. Maka walinya ini, nah itu hendaklah mempuasakan, mengganti puasa orang tuanya tadi, tetapi bukan sebagai sebuah kewajiban. Karena perintah soma anhu di situ artinya perintah mustahab, bukan perintah wajib. Kemudian sebelum kita mempuasakan tadi, lihat dulu apakah ada harta peninggalan kuitan.
Bila ada harta peninggalan kuitan dan cukup untuk membayarkan fidyah, maka hendaklah fidyah itu dibayarkan lebih dulu dibandingkan dengan pembagian waris. Nih mama ini semalam puasa Ramadan berapa yang kada digawi? Semingguan. Duitnya cukuplah membayar fidyah seminggu. Cukup aja. Jadi harta waris itu diambil dulu gasan fidyah. Ya, diasingkan dulu, dibagi dulu gasan fidyah. Nah, kalau sudah dibayarkan fidyahnya, sudah ada duit gasan membayar fidyah, baru sisa itu yang dibagi ya kepada ahli waris. Itu kalau ada duitnya. Kalau tidak ada duit peninggalan kuitan, maka menurut pendapat majelis tarjih dan tajdid, secara moral hendaklah kerabatnya itu mengganti puasa dari orang tua tersebut. Nah, jadi majelis tarjih dan tajdid itu memahami ya, boleh menggantikan hutang puasa kuitan. Kalau misalnya ada duit, fidyah. Kalau tidak ada duit, baru dilakukan puasa itu secara moral. Kalau misalnya orang tersebut punya 5 orang anak, 5 orang anak, sementara puasa Ramadan yang ditinggalkan itu 5 hari, maka boleh sehari itu dihabiskan dengan cara kelima anak tadi berpuasa. Nah, jadi sehari ya itu untung. Nah itulah untungnya banyak anak Pak. Ya kalau ada untungnya banyak anak. Hutang 10 misalnya, anak 10 bagi satu napian. Tuntung sehari. Mun pian anaknya seikung pian aja, lucut pian. Berapa hutang mama aja sebulan? Napian seorangan. Sebulanan. Nah cuma menurut Syekh bin Baz bahwa ya, kalau tidak ada uangnya untuk bayar fidyah boleh dipuasakan. Jadi puasa ini boleh aja, cuma kalau dicari duitnya kan ada. Kalau ada lebih baik difidyahkan, ya, difidyahkan. Nah, ya. Berdasarkan keumuman hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi saumun sama anhu waliyuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mati sedangkan dia masih memiliki hutang puasa, maka hendaklah walinya membayarkan hutang tersebut. Jadi hendaknya di sini bukan perintah wajib. Itu kesadaran kita aja. Nah, yang dimaksud dengan wali di sini adalah aqaribuhu, kerabat-kerabatnya, saudaranya atau kerabat-kerabatnya. Ya. Nah, ini yang bermanfaat Pak. Ya. Jadi yang dimaksud di situ adalah puasa yang wajib. Nah, punya puasa sunnah ada, ya, puasa wajib aja. Kemudian yang keempat, yang bermanfaat bagi orang mati itu dari orang yang hidup adalah qada'un nazar anhu sauman kana au ghairahu. Nah, membayarkan nazar dari orang yang sudah mati, baik puasa ataupun yang selainnya. Nah, yang selainnya itu misalnya haji. Karena yang ada penjelasannya itu Pak, haji lawan puasa. Dalam majelis tarjih dan tajdid ketika membahas persoalan ini mengatakan bahwa perintah Nabi untuk mengqadhakan puasa bagi orang tua yang sudah meninggal itu memang sah, boleh, tetapi tidak boleh dikiaskan. Artinya yang kita amalkan itu yang memang ada dalilnya. Contohnya yang ada dalilnya kan menggantikan puasa, yang ada dalilnya menggantikan haji. Nah,
Dulu pernah kita bahas pala badal haji itu. Cuma badal haji dalam tarjih itu tidak sama seperti badal haji orang lain.